wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Silvi. Pada kali ini kita akan membahas terkait permintaan, penawaran, dan keseimbangan jasa pada transportasi udara. Capaian pembelajaran pada kali ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan jasa transportasi udara beserta faktor yang memengaruhinya. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan terhadap jasa penerbangan terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi, baik untuk keperluan bisnis maupun wisata, mendorong kebutuhan akan transportasi udara yang cepat dan efisien. Selain itu, pertumbuhan sektor pariwisata dan meningkatnya konektivitas antar wilayah turut memperkuat peran industri penerbangan sebagai tulang punggung transportasi modern. Hal ini menciptakan peluang besar bagi maskapai untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik, meningkatkan kualitas keamanan, serta memperluas jangkauan rute demi memenuhi kebutuhan penumpang yang semakin beragam. Permintaan atau demand itu sendiri dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan yaitu jumlah barang yang diminta oleh konsumen berbanding terbalik dengan harga barang yang ditawarkan produsen, atau disebut dalam kondisi ceteris paribus, di mana syarat ceteris paribus yaitu jika harga barang naik, maka permintaan akan turun. Jika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Dengan syarat lainnya yaitu apabila hal-hal yang lain dianggap tetap. Permintaan terhadap layanan penerbangan dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain harga tiket pesawat. Harga merupakan salah satu elemen paling sensitif dalam permintaan transportasi udara. Ketika harga tiket naik, terutama untuk penerbangan ekonomi, permintaan cenderung menurun. Sebaliknya, potongan harga atau promosi dapat mendorong lonjakan jumlah penumpang, khususnya pada segmen masyarakat menengah ke bawah. Pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan berperan besar dalam menentukan kemampuan masyarakat untuk membeli tiket pesawat. Masyarakat dengan penghasilan tinggi lebih cenderung melakukan perjalanan udara secara rutin. Sementara, masyarakat berpenghasilan rendah mungkin hanya bepergian dengan pesawat dalam situasi tertentu seperti mudik atau keadaan darurat. Tingkat kenyamanan dan kecepatan. Salah satu alasan utama masyarakat memilih transportasi udara adalah efisiensi waktu. Selain itu, standar kenyamanan yang ditawarkan maskapai seperti pelayanan, ruang duduk, dan hiburan dalam pesawat turut memengaruhi preferensi konsumen. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Peran pemerintah dalam mengatur tarif, memberikan subsidi, serta membangun infrastruktur bandara sangat penting dalam membentuk pola permintaan. Misalnya, kebijakan penurunan harga tiket menjelang hari raya dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat. Ketersediaan moda alternatif. Di wilayah tertentu, masyarakat dapat memilih moda transportasi lain seperti kereta api, bus, atau kapal laut. Jika harga dan kenyamanan moda alternatif lebih kompetitif, permintaan terhadap layanan penerbangan bisa berkurang. Perkembangan bisnis dan pariwisata. Semakin tumbuhnya destinasi wisata dan berkembangnya sektor bisnis lintas daerah, turut mendorong peningkatan frekuensi perjalanan udara. Hal ini menciptakan sinergi antara industri pariwisata, ekonomi daerah, dan transportasi udara. Fungsi permintaan perjalanan menggunakan transportasi udara dapat dinyatakan dengan rumus QD sama dengan A min B P, di mana QD adalah jumlah permintaan, P adalah harga, A dan B adalah konstanta. Cara membentuk fungsi permintaan dengan rumus P min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q2 min Q1, di mana P adalah harga, P1 adalah harga awal, Q adalah kuantitas, Q1 adalah kuantitas awal, P2 adalah harga terakhir, P1 harga awal, Q2 kuantitas akhir, Q1 kuantitas awal. Dari contoh kurva permintaan yang ada, dapat diketahui bahwa kurva permintaan adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang dan jumlah barang yang diminta. Kurva permintaan memiliki kemiringan atau gradien negatif. Tanda negatif di persamaan tersebut menunjukkan hubungan jumlah yang diminta terhadap harga yang tidak searah. Jika harga naik, maka jumlah permintaan turun. Transportasi udara merupakan salah satu bentuk layanan jasa yang berkembang pesat dalam dunia modern. Dengan keunggulan dalam hal kecepatan dan jangkauan, jasa ini menjadi pilihan utama bagi banyak orang untuk bepergian jarak jauh, baik dalam negeri maupun internasional.
Penawaran atau suplai merupakan kemampuan penyedia jasa atau maskapai penerbangan dalam menyediakan kursi, rute, jadwal, serta layanan pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Hukum penawaran menyebutkan bahwa harga barang atau jasa yang ditawarkan pada konsumen berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan atau ceteris paribus, di mana syarat ceteris paribus adalah jika harga barang naik maka penawaran naik, jika harga barang turun maka penawaran turun, apabila hal-hal yang lain dianggap tetap. Beberapa faktor yang memengaruhi penawaran jasa perjalanan transportasi udara yaitu harga tiket atau tarif angkutan udara. Harga tiket yang tinggi, jika masih dalam batas yang dapat diterima pasar, akan mendorong maskapai untuk menambah kapasitas karena potensi keuntungan meningkat. Sebaliknya, tarif rendah yang tidak menutupi biaya operasional akan menyebabkan pengurangan layanan. Biaya produksi dan operasional, biaya seperti bahan bakar pesawat atau aftur, gaji awak pesawat, perawatan pesawat, dan biaya bandara sangat mempengaruhi keputusan penawaran. Kenaikan signifikan pada biaya ini akan membuat maskapai lebih berhati-hati dalam menambah rute atau jadwal penerbangan. Kapasitas armada berhubungan dengan jumlah dan jenis pesawat yang dimiliki maskapai menentukan kemampuan penawaran. Maskapai dengan armada besar dan beragam dapat lebih fleksibel dalam menyediakan layanan sesuai kebutuhan pasar. Teknologi dan inovasi, penerapan teknologi dalam sistem reservasi, manajemen jadwal, hingga efisiensi bahan bakar memungkinkan maskapai meningkatkan efisiensi dan memperluas penawaran tanpa menaikkan biaya secara signifikan. Regulasi dan kebijakan pemerintah. Izin rute, slot bandara, ketentuan tarif batas atas dan bawah, serta insentif dari pemerintah sangat berpengaruh terhadap keputusan penawaran. Pemerintah dapat mendorong penawaran melalui subsidi atau regulasi liberalisasi. Kondisi persaingan pasar. Persaingan antar maskapai dapat memicu peningkatan penawaran, baik melalui penambahan frekuensi penerbangan, pembukaan rute baru, maupun pemberian layanan tambahan untuk menarik penumpang. Cuaca dan faktor alam. Penawaran juga dapat dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti cuaca ekstrim, bencana alam, atau kondisi geografis yang menyulitkan akses bandara terutama di daerah terpencil. Fungsi penawaran dinyatakan dalam bentuk matematis sebagai berikut. QS sama dengan C ditambah D, P, di mana QS adalah jumlah penawaran, P adalah harga, C dan D adalah konstanta. Cara membentuk fungsi permintaan dengan rumus P min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q2 min Q1, di mana P adalah harga, P1 adalah harga awal, Q adalah kuantitas, Q1 adalah kuantitas awal, P2 adalah harga terakhir, P1 harga awal, Q2 kuantitas akhir, Q1 kuantitas awal. Dari contoh kurva penawaran yang ada, dapat kita lihat bahwa kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan titik potong antara harga barang atau sumbu Y dan jumlah barang yang ditawarkan atau sumbu X. Kurva penawaran merupakan hubungan antara harga dan jumlah penawaran suatu barang yang dipengaruhi beberapa faktor. Kurva penawaran memiliki kemiringan atau gradien yang positif. Tanda positif di persamaan tersebut menunjukkan hubungan jumlah yang ditawarkan terhadap harga yang searah. Jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan turun juga. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa transportasi udara terjadi ketika jumlah kursi yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan sebanding dengan jumlah penumpang yang ingin menggunakan layanan tersebut. Dalam kondisi ideal, harga tiket yang ditetapkan mencerminkan titik temu antara minat konsumen untuk bepergian dan kemampuan maskapai menyediakan layanan dengan efisien. Namun, keseimbangan ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti musim liburan, harga bahan bakar, kondisi ekonomi, serta regulasi pemerintah. Ketika permintaan meningkat, misalnya saat libur panjang, tetapi penawaran tidak bertambah seiring harga tiket cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melampaui permintaan, maskapai bisa menurunkan harga atau mengurangi frekuensi penerbangan. Untuk menjaga keseimbangan ini, maskapai perlu melakukan perencanaan kapasitas dan penetapan harga yang fleksibel. Sementara, pemerintah dan regulator dapat berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif agar aksesibilitas transportasi udara tetap terjaga untuk seluruh lapisan masyarakat.
Lalu, bagaimana dampak ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa transportasi udara? Yang pertama, jika penawaran terlalu tinggi, maka akan banyak kursi kosong, mengakibatkan kerugian. Yang kedua, jika permintaan terlalu tinggi, kapasitas tidak mencukupi, dapat menyebabkan harga tiket melonjak, layanan memburuk, serta kepuasan pelanggan menurun. Fungsi keseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat dinyatakan dalam bentuk matematis, yaitu QD sama dengan QS, atau A-BP sama dengan C ditambah DP, di mana QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, A, B, C, dan D adalah konstanta dan koefisien. Pada kurva keseimbangan dapat dilihat sumbu vertikal atau P mewakili harga tiket, sumbu horizontal atau Q mewakili kuantitas atau jumlah kursi, serta titik E, P, Q menunjukkan tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kita telah mempelajari tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Jadi di sini ada beberapa studi kasus. Saya minta buat kelompok dan diskusikan dari gambar ini, selanjutnya buat analisa. Ada instruksi yang harus dilakukan untuk studi kasus ini. Yang pertama, ceritakan kondisi yang terjadi, kemudian pengaruhnya terhadap permintaan, pengaruh pada penawaran, dan bagaimana caranya agar terjadi keseimbangan. Silakan. Di sini ada contoh soal yang bisa dicoba untuk dikerjakan. Sebuah maskapai menghadapi permintaan kursi penerbangan domestik dengan persamaan QD sama dengan 5.000 min 10P dan dapat menawarkan kursi dengan persamaan QS sama dengan 1.000 ditambah 15P. Berapa harga tiket pada titik keseimbangan dan berapa jumlah kursi yang ditawarkan dan diminta pada titik keseimbangan? Silakan, saya akan memberi waktu, silakan mulai dikerjakan. Mari kita bahas dari kuis sebelumnya. Kita tinggal memasukkan rumus-rumus yang sudah ada atau fungsi-fungsi yang sudah ada. Nah, karena yang ditanyakan adalah keseimbangan, maka yang kita masukkan adalah fungsi keseimbangan. Yang pertama, QD sama dengan QS, 5.000 dikurangi 10P sama dengan 1.000 ditambah 15P, 5.000 dikurangi 1.000 sama dengan 10P ditambah 15P, ketemu angka 4.000 sama dengan 25P, berarti P ketemu angka 160. Jadi harga tiket keseimbangan adalah 160. Misalnya dalam ribuan rupiah, maka kita bisa sampaikan atau kita nyatakan sebesar 160.000 rupiah. Selanjutnya yang kedua, QD sama dengan 5.000 min 10P sama dengan 5.000 min 10 dalam kurung 160. Jadi harga yang kita cari tadi di nomor 1 itu tinggal dimasukkan ke nomor 2. Ya, jadi dimasukkan ke dalam rumusnya. Selanjutnya kita hitung lagi. 5.000 dikurangi 1.600 sama dengan 3.400. Dari 3.400 ini kita bisa lihat tadi dari segi QD. Kalau dari segi QS bagaimana? Kita hitung ya. 1.000 ditambah 15P sama dengan 1.000 ditambah 15 dalam kurung atau dikali 160 sama dengan 1.000 ditambah 2.400 sama dengan 3.400. Syarat dari keseimbangan adalah QD sama dengan QS. Nah, kita sudah lihat nih, angkanya sama 3.400. Maka jumlah kursi atau Q yang ditawarkan dan diminta sebesar 3.400. Kita telah membahas terkait permintaan, penawaran, dan keseimbangan beserta seluruh faktor-faktor yang memengaruhinya. Maka dapat kita simpulkan bahwa permintaan, penawaran, dan keseimbangan dalam jasa transportasi udara merupakan konsep penting dalam memahami dinamika pasar penerbangan. Permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan masyarakat, harga tiket, musim perjalanan, serta tujuan wisata atau bisnis. Sementara itu penawaran ditentukan oleh kapasitas armada, frekuensi penerbangan, biaya operasional, dan regulasi pemerintah. Keseimbangan terjadi ketika jumlah permintaan penumpang sejalan dengan kapasitas penerbangan yang tersedia, menciptakan harga yang stabil dan pelayanan yang efisien. Fluktuasi dalam salah satu aspek ini dapat mengganggu keseimbangan pasar, sehingga maskapai perlu terus menyesuaikan strategi operasional dan komersialnya secara adaptif. Sekian pembelajaran kali ini, terima kasih atas atensinya. Saya Silvi, sampai ketemu di materi selanjutnya.